Hai, selamat datang kembali di Nonton Lagi Channel. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Di episode kali ini kita akan membahas beberapa kisah-kisah aneh yang terjadi saat bertemu dengan seseorang dari dating apps. Kira-kira bakal sehoror apa sih kisah-kisah di sini? Tonton video ini hingga akhir dan bersiaplah. Siapa yang di sini yang pernah make dating apps? Ayo ngaku. Gak apa-apa kok, aplikasi ini diciptakan untuk memudahkan kita supaya bisa bertemu dengan jodoh kita. Beberapa orang di luar sana banyak loh yang beruntung bisa menemukan belahan jiwa mereka lewat dating apps. Tapi beberapa yang lain kurang beruntung karena mereka malah mendapatkan hal-hal yang tidak terduga saat bertemu dengan orang yang mereka kenal di dating apps. Make boleh asal tetap harus hati-hati. Bagaimanapun, orang yang akan kita temui lewat aplikasi kencan ini adalah orang asing, sehingga kita tidak tahu bagaimana dia sebenarnya. Di Indonesia banyak ya kasus dating apps yang berakhir dengan kasus pembegalan. Lalu bagaimana dengan yang ada di luar negeri? Oke, langsung saja kita masuk ke video yang pertama. Untuk cerita satu ini datang dari channel YouTube Chilling Scares. Linknya udah kita taruh di kolom deskripsi. Siapa tahu kalian pengen lihat versi bahasa Inggrisnya. Oke, dating apps yang digunakan dalam kisah ini adalah Tinder dan melibatkan seorang pria bernama Alex. Alex ini sebenarnya adalah pria dewasa biasa, punya pekerjaan tetap, punya tempat tinggal yang sebenarnya udah cukup lah ya buat nikah. Gak tahu sih kalau standar di Amerika buat nikah tuh cowok tuh harus punya apa aja. Yang pasti, dengan apa yang dia punya, Alex merasa kesulitan untuk mendapatkan seseorang yang bisa menemaninya. Entah kenapa dalam hal asmara, Alex selalu gagal. Dia memang ngaku kalau dirinya tuh nggak setampan pria-pria idaman wanita, tapi dia juga nggak jelek-jelek banget, tapi kok susah banget gitu ya buat dapetin cewek. Hingga pada akhirnya dia memutuskan untuk menggunakan Tinder. Ini kita nggak di-endorse Tinder ya guys, emang ceritanya tuh pakai Tinder segitu. Nah, beberapa hari dia pakai aplikasi itu biasalah, sama kayak kita, swipe kiri, swipe kanan, untuk melihat dan berusaha untuk berkenalan dengan beberapa wanita. Hingga pada akhirnya ada satu wanita yang benar-benar nyantol sama Alex, namanya adalah Katie. Nah, Katie ini kalau dalam fotonya dia tuh emang cantik, terus rambutnya tuh pirang ya, sesuai dengan kriteria Alex. Pada awalnya Alex nggak terlalu berharap sama si Katie ini karena ada satu hal yang bikin dia agak ragu. Dia ragu kalau yang lagi chatan sama dia tuh cuma bot alias robot. Kayak semacam pesan otomatis supaya pengguna Tinder tuh ya tetap stay di aplikasi itu. Kenapa Alex bisa mikir kayak gini? Karena ya Katie ini tuh bener-bener fast respon banget. Cuma dia satu-satunya wanita di Tinder yang bener-bener intens ngechat si Alex. Agak heran sih sebenarnya Alex juga, mengingat dirinya tuh yang nggak pernah diperlakukan seperti itu oleh seorang wanita. Biasanya tuh dia tuh yang selalu spam cewek gitu. Nah sekarang kayak giliran dia yang di spam, dia malah ngerasa aneh dan curiga. Nah, untuk membuktikan kalau Katie ini adalah manusia asli, mereka akhirnya tukar nomor HP tuh. Entah WhatsApp atau apalah ya guys, pokoknya ya sejenis WhatsApp lah. Nah, di sana mereka makin intens buat chattingan dan gak kerasa udah beberapa hari mereka memutuskan untuk video call. Ternyata terbukti kalau Katie ini adalah wanita sungguhan. Karena mengetahui bahwa Katie ini benar-benar manusia, Alex jadi lega. Mereka makin intens video call dan hingga beberapa bulan kemudian, Alex diminta oleh Katie untuk menemuinya. Ini udah masuk ke fase baru ya, dimana Alex harus menemui Katie. Pada saat itu, Alex sebenarnya lagi-lagi ragu nih, karena ya dia baru pertama kali nih ketemu sama satu perempuan yang dia kenal via aplikasi online dating kayak gini. Ya wajar lah, Alex juga manusia, dia ada rasa curiga atau pikirannya tuh kayak kemana-mana gitu ya. Karena ya balik lagi, yang akan dia temui ini sebenarnya adalah stranger atau orang asing. Apalagi jarak rumah mereka tuh kan kayak lumayan jauh ya, sekitar 8 jam perjalanan. Tapi di sini, Katie berhasil meyakinkan Alex, sehingga Alex pun datang menemui Katie. Di hari yang sudah ditentukan, Alex pergi menggunakan mobilnya. Katie ngasih alamatnya dan selama di perjalanan, Katie ini tetap online untuk memastikan kalau Alex ini tuh bener-bener datang nih. Yang bikin Alex deg-degan adalah kayak di sepanjang perjalanan, Katie ini tuh suka banget nge-spam chat gitu. Nanyain ini tuh Alex bener-bener datang apa enggak sih? Ini kan lagi di jalan ya, kayak dia tuh pengen banget Alex datang di hari itu. Mulai muncul tuh, ini kenapa sih si Katie ini kayak bawel banget karena sesering itu dia spam chatnya si Alex. Cuma di sini Alex fokus sama kendaraannya, dia kan lagi nyetir hingga pada akhirnya dia memasuki kawasan yang sepi banget. Jalannya tuh udah kecil, bukan lagi jalan raya, dan sepanjang jalan tuh kiri kanannya tuh udah pepohonan, semak-semak, dan jarak antara satu rumah dengan rumah yang lain tuh kayak cukup jauh.
Dia mulai agak deg-degan tuh, gak nyangka rumah si Katie ini tuh kayak sejauh ini. Hingga pada akhirnya dia sampai di titik destinasi. Dia melihat sebuah rumah tuh cukup besar, namun tetap terawat. Lewat mobilnya, dia chat Katie kalau dia tuh udah sampai. Nah pas nunggu Katie datang, Alex melihat ke kaca di lantai 2, dia melihat ada seorang pria tua menatapnya dengan tatapan yang kosong. Alex mikir kalau itu mungkin bapaknya Katie kali ya. Yang bikin Alex agak merinding adalah wajah dan badannya si bapak-bapak itu yang ada di lantai 2, itu tuh kayak pucet banget, kayak orang yang belum makan selama beberapa hari. Tiba-tiba Katie datang ngajak Alex masuk. Alex masih mikirin tuh siapa yang ada di lantai 2 tadi. Mereka berdua akhirnya di dalam rumah. Pikiran Alex di sana waktu itu malah ke distract karena ternyata Katie ini tuh emang cantik dan ya sesuai dengan yang ada di foto dan video call. Obrolan mereka juga nyambung hingga akhirnya mereka ngobrol banyak hal. Tapi pada akhirnya Alex tiba-tiba nanyain soal kakek-kakek atau bapak-bapak yang dia lihat di lantai 2 tadi. Alex bilang, kok Katie gak ngomong sih kalau di rumah ini tuh ada bapaknya gitu. Maksudnya kan Alex bisa bawa apa gitu kan buat bapaknya itu. Nah di sini Katie malah pucat. Kayak berusaha untuk mencerna omongan si Alex karena ternyata Katie bilang kalau dia tuh sendirian di rumah itu. Bapaknya tuh lagi ada urusan penting gitulah sehingga dia tidak akan pulang untuk beberapa hari. Nah di sini nih mereka mulai saling tatap hingga akhirnya mereka memilih untuk pergi dari rumah itu. Takutnya ada orang asing yang berbahaya di sana. Pas mereka keluar dari dalam mobil, Katie dan Alex sama-sama melihat pria tua itu masih berdiri di jendela lantai 2. Merindinglah mereka berdua. Mereka akhirnya pergi dan menelpon polisi untuk cek rumah. Tapi kata polisi tidak ada siapapun di rumah itu. Malam harinya, Alex antar Katie pulang. Katanya bapaknya udah ada di rumah. Mereka berpisah dan ternyata Alex masih bisa melihat ada pria tua itu di depan rumah Katie. Entah Katie ngelihatnya apa enggak ya, yang pasti setelah kejadian ini, Alex dan Katie sempat jadian, ngedate beberapa kali, tapi sekarang mereka udah putus lagi. Sementara Katie sekarang udah nggak mau sendirian lagi di rumah itu. Polisi meyakini bahwa mungkin yang berada di rumah Katie pada saat itu ya bisa jadi adalah penyusup atau hantu. Oke, untuk yang satu ini datang dari channel YouTube Mr. Nightmare. Jika kalian ingin menonton dalam versi bahasa Inggrisnya, kalian bisa langsung klik link yang ada di bawah. Oke, sebut saja orang yang mengalami kejadian atau kisah online dating ini bernama Ryan. Ryan ini baru berusia 21 tahun dan pada saat itu dia udah single selama 1 tahun. Sebenarnya bukan waktu yang cukup lama ya, tapi di sana tuh Ryan kayak udah nggak bisa berlama-lama lagi untuk menjadi single. Akhirnya dia install salah satu aplikasi online dating yang menurutnya paling nyaman yaitu OkCupid. Setelah beberapa waktu dia pakai OkCupid ini, Ryan match dengan salah satu wanita yang menurutnya good looking bernama Brenna. Ryan mendeskripsikan Brenna di email yang dikirim ke Mr. Nightmare dengan menyebutkan bahwa Brenna ini adalah gadis berkulit hitam yang sangat cantik. Tidak hanya itu, Ryan juga notice kalau Brenna ini tuh kayak memiliki hobi dan minat yang sama sehingga obrolan mereka di OkCupid nyambung. Beberapa waktu kontekan hingga pada akhirnya Brenna ini memintanya untuk bertemu. Nah, gak kayak si Alex di cerita yang pertama, dia kan kayak si Alex ini tuh sampai curiga gitu ya, ini beneran manusia apa bukan, sampai video call selama beberapa bulan gitu ya. Nah, si Ryan ini tuh enggak, dia diajak ketemuan sama Brenna di rumahnya, dan dia tuh langsung bersedia gitu, tanpa ada rasa curiga sedikit pun. Di waktu yang telah ditentukan, Ryan datang ke rumah Brenna sesuai dengan alamat yang dikasih di jam 6:30 malam. Rumah Brenna itu tuh kayak dia di perumahan gitu, jadi bentuk rumahnya tuh hampir sama semua. Beberapa menit Ryan menunggu di mobil tapi Brenna gak keluar-keluar juga. Hingga pada akhirnya Brenna ngasih tahu Ryan lewat chat, katanya dia lama karena debat dulu sama kakak laki-lakinya. Ternyata Brenna ngasih tahu Ryan lewat chat, ternyata kalau kakak laki-lakinya si Brenna ini tuh katanya pengen ketemu dulu sama Ryan. Jadi maksudnya Ryan itu bakalan dibolehin masuk kalau kakak laki-lakinya Brenna itu approve atau ngebolehin gitu. Di sini sebenarnya Ryan udah bete ya. Ya maksudnya kenapa sih harus ketemu sama kakaknya dulu, kakaknya si Brenna gitu. Kenapa Brenna itu nggak langsung keluar aja? Cuma ya udahlah, karena dia udah pergi jauh, dia memutuskan untuk keluar mobil, menunggu kakaknya si Brenna ini tuh buat muncul. Tak lama, dari salah satu rumah muncul satu orang tinggi besar berkulit hitam nyamperin si Ryan. Yang ternyata di sini kakaknya Brenna ini tuh sebenarnya cukup sopan ya. Pokoknya dia memperkenalkan diri sebagai Will. Dan setelah beberapa saat chit-chat, ngobrol gitu kan ya sama si Ryan ini, Will akhirnya memperbolehkan Ryan untuk masuk ke dalam rumah. Ryan lega dong, dia udah ngira kalau kakaknya Brenna ini atau si Will ini tuh kayaknya galak gitu. Ternyata enggak sama sekali. Hingga pada akhirnya Ryan masuk rumah.
dan duduk di ruang tamu. Sementara Will ke atas untuk memanggil Brenna. Saat menunggu itu, Ryan baru sadar kalau di ruangan tamu itu tuh ada 2 orang pria tinggi lainnya duduk di sudut lain. Will kayak SKSD aja gitu sama 2 orang itu. Dan ketika dia lihat ke ruangan makan, di sana juga ada 1 pria lagi duduk di sana. Sama juga, berkulit hitam terus tinggi besar juga. Di sini Ryan sebenarnya udah ngerasa ada red flag nih di ruangan ini. Hingga pada akhirnya, Will, si kakaknya Brenna, turun dari lantai atas, tapi nggak sama Brennanya. Tiba-tiba salah satu dari mereka bilang untuk segera menangkap Ryan. Untungnya Ryan emang udah ngerasa ada yang janggal ya, hingga pada akhirnya dia langsung kabur dan masuk ke dalam mobil. Mereka berempat ya, yang tinggi besar yang berkulit hitam itu, ngejar si Ryan dan pas sampai mobil tuh mereka kayak langsung mukulin kaca mobilnya si Ryan. Bannya ditendang-tendang juga. Ryan langsung tancap gas pulang ke rumahnya sambil melihat ke belakang di mana 4 orang itu tuh masih menatapnya dengan tajam. Ryan baru sadar bahwa Brenna yang dia kenal di OkCupid hanyalah pancingan kejahatan. Ini semua scam, jebakan supaya Ryan tuh bisa dibegal atau mungkin jauh lebih buruk dari itu. Sesampainya di rumah, Ryan langsung cerita ke orang tuanya dan orang tuanya Ryan tuh menyarankan untuk lapor polisi. Dan Ryan benar-benar melakukannya. Tidak lama kemudian kabarnya polisi berhasil menangkap 3 dari 4 orang yang kemarin hampir membegal Ryan. Sementara yang satunya masih menjadi buronan. Oke, yang terakhir ini masih dari Mr. Nightmare. Yang ini juga tidak disebutkan ya nama pengirimnya siapa, jadi sebut saja pria yang mengalami nasib malang di cerita ini bernama Damien. Berbeda dengan 2 sebelumnya yang pakai Tinder dan juga OkCupid, Damien ini lebih nyaman pakai Match.com. Dia udah match tuh sama 3 wanita sekaligus, tapi emang gak ada yang benar-benar match pas ditemuin. Wanita ketiga sebenarnya sempat dipacarin selama 4 bulan, tapi abis itu dia putus lagi. Dan ya, dia kembali ke Match.com untuk mencari seseorang yang bisa menemaninya di apartemen. Saat itu, Damien akhirnya match dengan salah satu wanita bernama Kylie. Pada saat itu, Kylie tuh emang gak seperti 3 wanita sebelumnya. Dia tuh enak diajak ngobrol, chattingannya juga seru. Pokoknya dia adalah kandidat terkuat lah untuk dipacarin sama Damien. Pada saat itu bener aja, Damien ngajak Kylie buat ketemuan di apartemen. Ini Damien juga salah ya. Masa first date langsung ngajak ke apartemen sih? Kayak janggal gitu. Ini niatnya udah kemana-mana nih Damien. Ini juga jadi pelajaran ya buat kita. Kalau misalnya mau first date, apalagi lewat online dating, mending di public space aja deh. Yang banyak orangnya gitu. Restoran, taman, dan sebagainya. Kalau di properti pribadi kayak kosan atau rumah, itu wajib waspada tuh. Bahaya loh. Nah ini kejadiannya tuh sama kayak si Damien ini. Kylie datang dan sesuai dengan apa yang terlihat di profilnya, dia tuh cantik, atraktif, dan ngobrolnya juga nyambung. Pada saat itu mereka ngobrol sambil nyalain TV sebagai background biar nggak sepi-sepi banget. Hingga obrolan mereka tuh kayak abis gitu. Damien bingung mau ngomongin apa lagi sampai ada momen kayak bener-bener diem dan malah awkward. Apalagi Kylie-nya juga diem mulu dan malah kok Damien ngerasa kayak si Kylie ini tuh terus-terusan natap dinding apartemen ya. Di sini Damien malah mikir buat nyium si Kylie. Cuma ternyata Kylie tiba-tiba ngomong dia berterima kasih karena udah dibolehin nginep di apartemennya Damien. Nah di sini ternyata Kylie salah menafsirkan ajakan si Damien. Damien ngajak Kylie ke apartemennya itu tuh kayak cuma buat hangout doang, buat ngobrol doang gitu, nggak sampai nginep. Tapi Kylie malah mikirnya sekalian nginep. Karena emang gak enak, Damien akhirnya membolehkan Kylie buat nginep di apartemennya. Nah di sini Damien nyiapin semacam kasur lantai buat Kylie. Jadi mereka tuh tidurnya pisah ya. Damien di ranjang sementara Kylie di kasur lantai di bawah. Sebelum tidur Kylie ini tuh bener-bener gak ngomong apa-apa. Dia bener-bener kayak hanya menatap dinding aja. Kayak dari tadi gitu dia natap dinding terus. Tidurnya juga membelakangi Damien. Jadi kayak awkward banget malam itu. Tapi ya udahlah, Damien juga udah ngantuk anyway. Mereka akhirnya tidur. Baru sejaman Damien ngelayap alias tidur nyenyak, tiba-tiba dia bangun karena ada suara aneh di lantai bawah. Jadi si Damien ini tuh kayak apartemennya tuh emang 2 lantai ya guys, tapi emang gak gede-gede banget, jadi pergerakan sedikit pun tuh bisa kedengeran. Nah dari kamarnya itu dia denger ada suara dan pas lihat Kylie, dia kan harusnya ada di bawah ya. Gak ada, dia tuh gak ada. Damien langsung nyari dong, diam-diam dia ke bawah untuk melihat si Kylie itu lagi ngapain sih di bawah. Terdengar ada suara obrolan ya, kayak si Kylie itu ngomong. Kayaknya dia lagi ngobrol di telepon. Pokoknya kedengeran banget kalau Kylie itu lagi ngomong. Nah tidak lama setelah itu dia nyalain lampu lantai bawah. Merinding sih. Dan dia melihat Kylie lagi duduk menghadap ke dinding. Dia benar-benar lagi ngobrol ke dinding.
Di sini Damien kayak udah panik ya, dia deg-degan. Dia langsung kembali ke kamarnya ke lantai atas sambil nelfon bapaknya dulu. Nah, pas nelfon ini, Kylie datang nyamperin ke kamar. Dia cuma berdiri di pintu dan tiba-tiba dia teriak ke arah Damien. Ini masih nyambung ke telepon bapaknya ya. Bapaknya tuh langsung telepon polisi. Sementara Kylie naik ke ranjang, dia langsung melingkarkan jari-jarinya ke leher Damien. Damien dicekik di sana sama Kylie. Cuma untungnya ya Damien itu lebih kuat ya dibandingkan sama si Kylie, hingga akhirnya Damien bisa mengalahkan Kylie. Pada saat itu Damien bisa menahan Kylie sampai datang polisi. Kylie akhirnya ditangkap dan hingga saat ini Damien tidak pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Kylie. Oke guys, itu dia beberapa kasus yang berangkat dari online dating apps. Semoga bisa jadi pembelajaran bagi kita semua. Terima kasih karena telah menonton video ini hingga akhir. Luangkan waktu untuk like, share, dan komen jika kalian suka video ini. Tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian tidak pernah ketinggalan video-video terbaru dari kami. Dan sebagai bentuk dukungan kalian terhadap berkembangnya channel ini, mari terhubung lebih dekat dengan cara follow kami di Instagram dan TikTok di @nontonlagi.channel. Sampai jumpa di episode Nonton Lagi Channel berikutnya.